Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aulia Damayanti dari kelas MJ 403. Jadi saya akan mempresentasikan perekonomian Indonesia yang telah diberikan oleh Bapak Joko selaku dosen akademik. Jadi presentasi ini itu mengenai bagaimana politik berdampak kepada perekonomian Indonesia. Jadi puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan presentasi ini dengan baik. Jadi dalam kesempatan ini saya Aulia Damayanti ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Bapak Joko Suharyanto selaku dosen perekonomian Indonesia atas bimbingan dan dukungan dan arahan yang telah diberikan selama proses penyusunan materi ini. Jadi, pada pengantar keterhubungan antara ekonomi dan politik pada tingkat global dan nasional menekankan bagaimana kedua bidang tersebut saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan. Dinamika politik seperti aliansi internasional, perdagangan bebas, dan sanksi ekonomi seringkali membentuk kebijakan ekonomi secara global dan hubungan diplomatik antar negara memainkan peran yang penting. Jadi ekonomi dan politik itu saling berhubungan erat dan interaksi antara keduanya mempengaruhi kebijakan publik serta perekonomian suatu negara. Di tingkat global dan nasional, dinamika politik seperti aliansi internasional, perdagangan bebas, sanksi ekonomi, dan hubungan diplomatik sering membentuk kebijakan ekonomi. Begitu pula sebaliknya, kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keputusan kebijakan. Di Indonesia, hubungan antara politik dan ekonomi sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi ada beberapa teori-teori politik yaitu teori klasik, Marxisme, Keynesianisme, dan teori institusional. Ada Adam Smith dan David Ricardo menekankan pentingnya pasar dan peran minimal pemerintah. Dan menurut Karl Marx menyoroti konflik dan eksploitasi dalam kapitalisme. Dan John Maynard mengemukakan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk menstabilkan ekonomi dan institusional itu menekankan peran institusi dalam mempengaruhi kebijakan Indonesia ekonomi. Ya, jadi tadi itu teori-teori politik. Jadi teori-teori yang ada pada ekonomi politik menawarkan berbagai perspektif tentang bagaimana kekuatan politik dan ekonomi saling berinteraksi dan mempengaruhi kebijakan publik. Jadi ya seperti yang saya beritahu sebelumnya, teori klasik menekankan pasar bebas dan peran minim pemerintah, sedangkan seseorang menyoroti konflik kelas dan eksploitas dalam kapitalisme. Keynesianisme menekankan intervensi pemerintah untuk menstabilkan ekonomi. Sejarah pikiran ekonomi politik. Jadi, sejarah pemikiran ekonomi politik dimulai pada abad ke-18 dengan karya-karya orang hebat yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Modern, terutama melalui bukunya yang sangat menginspirasi yang menekankan pentingnya pasar bebas dan peran minim pemerintah dalam ekonomi ini. Jadi pengaruh politik terhadap kebijakan ekonomi. Jadi keputusan perekonomian suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik dalam berbagai cara. Pajak dan pengeluaran pemerintah adalah contoh kebijakan fiskal yang dapat mengarahkan alokasi sumber daya dan berdampak pada tingkat investasi konsumsi dalam perekonomian.
Peningkatan pajak dapat mengakibatkan penurunan pendapatan individu dan dunia usaha, sedangkan peningkatan infrastruktur dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi tersebut. Adapun beberapa kasus, yaitu kasus reformasi birokrasi dan kebijakan Indonesia 2015 sampai 2016. Jadi pada masa pemerintahan itu Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk memperkuat infrastruktur dan meningkatkan daya saing ekonomi. Reformasi dalam sistem perizinan dan perpajakan menunjukkan bagaimana kebijakan politik dan dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Ada juga kasus proyek mega infrastruktur jalan tol Trans Jawa ya. Proyek jalan tol tersebut merupakan salah satu proyek infrastruktur besar yang diluncurkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah. Proyek ini didukung oleh kebijakan politik untuk memajukan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa dan mengurangi kemacetan di Jawa. Meskipun proyek ini mendapatkan pujian karena memperbaiki transportasi dan logistik, juga ada tantangan terkait dengan pembebasan lahan dan korupsi yang mempengaruhi pelaksanaan proyek. Ada juga kasus investasi asing dan konflik regulasi kasus Freeport. Jadi hampir semua orang tahu itu kasus Freeport. Jadi perusahaan tambang terbesar di Indonesia mencerminkan dampak politik terhadap ekonomi. Ketika pemerintah Indonesia berupaya untuk memperbarui kontrak dan meningkatkan kepemilikan negara atas sumber daya alam, Freeport menghadapi ketidakpastian regulasi dan konflik dengan pemerintah. Kesepakatan baru yang dicapai pada tahun 2018 melibatkan divestasi saham dan peningkatan royalti yang mempengaruhi operasional perusahaan dan investasi di sektor pertambangan. Jadi, pengaruh politik global terhadap ekonomi nasional itu adalah perdagangan internasional, nilai tukar pada mata uang, dan kerja sama internasional. Adapun kebijakan fiskal dan moneter. Jadi, kebijakan pada fiskal adalah itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian agar teratur. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah mempengaruhi tingkat kegiatan perekonomian, mengendalikan distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga membangun stabilitas. Lalu kebijakan moneter sendiri itu adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan tujuan mencapai stabilitas harga agar hemat. Apa sih peran lembaga internasional? Jadi peran lembaga internasional itu bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan tertinggi bagi semua orang dengan memberikan kepemimpinan dalam masalah kesehatan global dan juga mempromosikan hak tenaga kerja, mendorong peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat dialognya. Dan juga bekerja untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian, memerangi kelaparan, juga memastikan ketahanan pangan pada global. Dan selanjutnya ada korupsi dan ekonomi. Jadi korupsi itu bisa menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien karena keputusan ekonomi diambil berdasarkan kepentingan pribadi atau juga pada kelompok. Yang kedua, korupsi juga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi karena keuntungan dari tindakan korupsi hanya dinikmati oleh segelintir orang yang biasanya elit. Dan ketiga, korupsi menambah biaya operasi bisnis melalui tuntutan suap dan biaya tak resmi lainnya.
Biaya tambah ini dapat mengurangi keuntungan pada perusahaan. Korupsi dan juga terakhir, korupsi dapat mengubah arah kebijakan pada ekonomi karena kebijakan sering kali dibuat untuk melayani kepentingan koruptor dan bukan kepentingan umum. Dan selanjutnya itu tantangan dan peluangnya. Jadi korupsi menghambat pembangunan ekonomi dan merusak alokasi sumber daya, meningkatkan biaya bisnis, dan mengurangi efisiensi pada pemerintah itu sendiri. Negara-negara negara-negara yang bergantung pada ekspor komoditas seringkali menghadapi fluktuasi harga yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi mereka. Dan selanjutnya, hmm, pengaruh media dan opini publik atau publik. Jadi itu ada pembentukan agenda. Media memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu apa yang menjadi fokus perhatian publik dan pemerintah dengan menyoroti masalah tersebut yaitu pengangguran, penyebaran ideologi, dan mempengaruhi risiko dan pengaruh opini publik. Jadi penyebaran ideologi itu media juga menjadi saluran untuk menyebarkan ideologi dan teori ekonomi. Pandangan-pandangan yang disampaikan oleh suatu tokoh ekonomi politis melalui media. Mempengaruhi resiko itu liputan media tentang kondisi ekonomi baik positif atau negatif dapat mempengaruhi persepsi resiko dan tingkat kepercayaan konsumen, optimisme yang dipicu oleh media. Sedangkan opini publik yang dipengaruhi oleh liputan media dapat memberikan tekanan pada pembuat kebijakan untuk bertindak sesuai dengan keinginan rakyat dan politisi tersebut. Jadi bagaimana sih masa depan ekonomi politik? Jadi dinamika global akan terus didominasi oleh isu-isu seperti kesenjangan ekonomi, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi sesuai dengan prediksi dan tren ekonomi politik di masa depan. Ketidakstabilan sosial dan politik dapat diperburuk oleh meningkatnya kesenjangan, sementara tekanan untuk melakukan transisi menuju perekonomian yang lebih ramah lingkungan akan mendorong perubahan kepada kebijakan global. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu politik dan perekonomian di Indonesia saling berinteraksi secara kompleks. Itu kebijakan pemerintah baik fiskal maupun moneter mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar. Korupsi dan tata kelola yang buruk dapat menghambat efisiensi ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor. Stabilitas politik penting untuk menciptakan iklim investasi yang baik, sedangkan kebijakan yang konsisten mendukung pertumbuhan jangka panjang. Pengaruh global termasuk hubungan internasional dan kebijakan perdagangan juga berdampak pada perekonomian nasional. Kasus-kasus nyata seperti reformasi birokrasi, proyek infrastruktur, dan penanganan krisis menunjukkan bagaimana politik mempengaruhi ekonomi dan penanganan yang tepat dan yang tepat dapat memajukan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan selanjutnya ada saran. Sarannya itu meningkatkan tata kelola dengan memperbaiki transparansi dan efisiensi administrasi publik, pertahanan stabilitas politik untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan siapkan rencana darurat serta strategi pemulihan yang efektif untuk mengatasi krisis. Selain itu, tingkatkan kerjasama internasional dan perhatikan perjanjian perdagangan untuk memanfaatkan peluang global dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka, jadi ini referensi dari presentasi yang saya buat. Jadi ini adalah ya sumber-sumbernya.
Dan terima kasih banyak sudah mendengarkan presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.